kasih, silakan duduk. Sekarang saya coba cek hadiran pada siswa-siswi kami. Ardiano Sarita, hadir Pak. Angel Mawati, Felda Harefa, hadir Pak. Krishna, hadir Pak. Lestari, Hadir Pak. Putri Jamili, Kurnianti. Hadir Pak. Baik, selanjutnya, bagaimana kabar siswa-siswa kami pada hari ini? Luar biasa. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, pertama-tama saya coba mengingatkan kembali kepada siswa-siswi kami materi yang sudah saya sampaikan pada minggu sebelumnya. Materi pada minggu sebelumnya yaitu tentang pajak, dan jenis-jenisnya. Jadi siswa-siswi kami, apakah masih ingat dengan materi minggu yang lalu? Baik. Nah, jadi inilah tabel yang tadi saya maksud, tabel tentang perubahan harga ya, yang terjadi dari tahun ke tahun, dan tabel ini nanti diharapkan kepada siswa-siswi kami untuk dapat mengamatinya, kemudian menganalisisnya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam penganalisaan mengenai tabel ini, saya mau tanya dulu kepada siswa-siswi kami. Bagaimana perubahan harga yang terjadi di lingkungan sekitar siswa-siswi kami? Apakah di tempat kita harga-harga kebutuhan pokok mengalami perubahan? Baik. Coba dulu Richard memberi jawaban. Apa saja yang menyebabkan perubahan harga itu terjadi, ataupun apa yang terjadi jika kenaikan harga terus terjadi secara terus-menerus? Bagaimana Richard? Baik, pakai mikrofon dulu. Perubahan harga yang harus terus terjadi oleh menimbulkan inflasi pada perekonomian sehingga daya beli masyarakat mampu. Sekian. Baik. Terima kasih. Jadi dampak yang terjadi jika harga terus mengalami perubahan atau kenaikan yang secara terus-menerus, maka akan berdampak pada perekonomian, dan masyarakat akan mengalami daya beli yang lemah atau menurun. Nah, jadi gambar di atas ini ada tabel dan ada gambar di sini mengenai pajak, dan ada di sini mengenai apa itu? Pada pembelajaran ini kita menggunakan metode model pembelajaran PBL atau sering dinamakan Problem Based Learning, di mana PBL ini lebih mengutamakan peran aktif dan cara berpikir siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan dengan pendekatan saintifik. Jadi dengan tadi saya tampilkan gambar tadi, itulah berupa problem yang nanti akan dibahas oleh siswa-siswi kami. Selanjutnya, sekarang sebelum saya bagikan LKPD tentang hal di atas tadi, sekarang saya akan bentuk kelompok
yang terdiri dari beberapa karakter siswa berdasarkan tingkat daya tangkapnya, dan nanti langsung bergabung dengan kelompoknya. Kita akan bentuk 4 kelompok. Ada nanti yang namanya kelompok indeks harga, ada yang kelompok inflasi, dan ada kelompok deflasi, ada kelompok moneter dan fiskal. Baik, saya akan bentuk langsung 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok indeks harga ya. Langsung dibentuk kelompoknya. Kelompok yang kedua satu, dua, tiga, empat, lima, ini kelompok inflasi. Kelompok yang ketiga adalah deflasi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hanya 5 orang satu kelompok. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok moneter dan fiskal. Baik, karena kelompok sudah dibentuk, saya minta silakan bergabung dengan kelompoknya. Dan sekarang saya akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Baik, saya rasa waktu untuk diskusi sudah selesai. Dan bagaimana kalau seandainya kita coba tampilkan apa yang telah kita diskusikan? Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, kelompok mana dulu yang mau tampil? Oke, kita beri dulu kesempatan bagi kelompok moneter dan fiskal untuk menyajikan apa yang menjadi hasil diskusinya. Silakan. Nanti kalau kelompok moneter fiskal menyajikan, silakan diamati, didengarkan dengan baik, dan kemudian silakan ditanyakan tentang apa yang mereka hasil yang mereka diskusikan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami memaparkan hasil dari diskusi kami, sedikit saya baca nama-nama anggota kami terlebih dahulu. Nama Lestari Jaya, Mawarsari Jaya, Nismi Jebua, Isyarda Jamili, Wiwin Jebua. Baik, sebelum itu kami akan menyerahkan kepada teman kami Mawar untuk menjelaskan atau memaparkan hasil dari diskusi kami. Tentu saja saya menjelaskan, yaitu satu, yang dimaksud dengan indeksi harga adalah harga-harga barang, baik harga untuk suatu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Yang kedua, apa yang dimaksud inflasi? Suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik, atau dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa besar dari harga-harga tersebut meningkatkan sehingga berakibat terjadinya inflasi. Rumus menghitung inflasi. Baik, sekian dari pemaparan kami. Kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain, kami persilakan. Baik. Terima kasih atas pemaparan singkat daripada hasil diskusi kelompok moneter dan fiskal. Dan sebelumnya kita beri dulu aplaus bagi kelompok fiskal dan moneter. Baik, terima kasih. Sekarang diberi kesempatan kepada kelompok lain, kepada kelompok inflasi, indeks harga, dan kelompok deflasi untuk mencoba merespon dari pemaparan singkat yang disampaikan oleh kelompok moneter. Terima kasih. Untuk kelompok fiskal dan moneter, silakan dicatat apa yang menjadi pertanyaan daripada kelompok yang menanyakan.
Silakan. Baik, terima kasih. Saya Satika Sili dari kelompok interaksi. Ingin bertanya kepada kelompok monitor dan fisika. Jadi pertanyaan saya, jelaskan perhitungan indeks harga. Baik, langsung direspon oleh kelompok monitor dan fiskal sambil menunggu daripada kelompok yang lain. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok inflasi. Tujuan perhitungan indeks harga yaitu satu, sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi umum. Yang kedua, sebagai pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Yang ketiga, indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator. Yang keempat, indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Yang kelima, indeks harga barang-barang konsumsi merupakan pedoman untuk mengatur gaji buruh. Sekian dari jawaban kami. Jika ada yang kurang berkenan bisa ditanyakan. Baik, bagaimana dari kelompok inflasi? Apakah jawaban dari kelompok moneter sudah tepat? Kalau masih kurang tepat, silakan direspon kembali. Kalau sudah tepat, maka kita akan limpahkan kepada kelompok selanjutnya. Baik, jawabannya pas. Terima kasih. Baik, kita coba berikan kesempatan kepada kelompok berikutnya untuk memberikan respon atau pertanyaan dari apa yang telah dipaparkan secara singkat tadi oleh kelompok moneter dan fiskal. Ada? Baik, kita persilakan kelompok deflasi. Baik, terima kasih. Saya Carlos Sebuah dari kelompok deflasi ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok moneter dan fiskal. Jadi pertanyaannya adalah, jelaskan sebab-sebab timbulnya inflasi. Sekian. Baik, kami akan menjawab dari kelompok deflasi. Itu jawabannya, satu, kenaikan permintaan melebihi penawaran. Dua, kenaikan biaya produksi. Tiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Empat, berkurangnya jumlah barang di pasaran, artinya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan. Empat, berkurangnya jumlah barang di pasaran, artinya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan. Lima, inflasi dari luar negeri. Enam, inflasi dari dalam negeri. Sekian dari jawaban yang saya berikan. Jika kurang jelas, silakan ditanyakan. Baik, silakan dari kelompok deflasi untuk merespon kembali apakah jawaban yang disampaikan oleh kelompok moneter ini sudah tepat atau masih belum. Silakan. Jadi jawabannya sudah pas dan terima kasih atas jawabannya. Baik. Jadi sekarang kita coba kepada kelompok lain untuk memberi tanggapan dari apa yang dipaparkan oleh kelompok moneter. Baik, nama saya Gita Rusnedahi akan memberikan pertanyaan dari kelompok moneter dan fiskal. Pertanyaannya yaitu, jelaskan dampak yang ditimbulkan inflasi. Terima kasih. Baik, dilanjutkan.
Baik, kami akan memberikan pertanyaan menjawab pertanyaan dari kelompok indeks harga, yaitu satu, terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Jadi jawaban yang diberikan pas. Terima kasih. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, kita aplaus dulu buat kelompok moneter semua. Baik. Nah, baik. Terima kasih kepada kelompok moneter dan fiskal. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada kelompok berikut. Kita kasih kesempatan satu kelompok lagi untuk tampil sebagai bahan pembanding tentang apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Kelompok mana yang mau tampil? Oke, baik. Kita beri kesempatan kepada kelompok deflasi. Sebelumnya kita aplaus dulu kepada kelompok deflasi. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Jadi kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok deflasi. Teman kami akan mewakili Haida untuk membacakan materi. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu pengertian industri. Angka indeks harga adalah suatu. Indeks harga adalah angka yang diharap di beberapa dapat dipakai untuk melihat pergerakan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk suatu macam barang maupun berbagai macam barang dalam bentuk, waktu, dan tempat yang sama atau yang sama. Jenis-jenis indeks harga. Ada beberapa jenis-jenis indeks harga, yaitu harga konsumen, harga produsen, harga pedagang besar, dan indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain, mau kami persilahkan. Baik, kepada kelompok lain silakan diberi pertanyaan untuk hasil diskusi kelompok. Baik, kami dari kelompok inflasi memberikan pertanyaan dari kelompok inflasi. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan inflasi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok inflasi, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan inflasi. Inflasi adalah harga-harga barang, baik harga untuk suatu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Baik, sekian dari jawaban yang kami berikan. Jika ada pertanyaan atau tambahan, kami persilakan. Kita berikan kesempatan satu kali lagi pertanyaan kepada kelompok lain. Baik, kami dari kelompok moneter dan fiskal ingin bertanya ke kelompok fiskal. Jelaskan jenis-jenis indeks harga. Sekian dari pertanyaan kami. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok moneter dan fiskal. Jelaskan jenis-jenis indeks harga, yaitu satu, indeks harga konsumen IHK. B. Indeksi harga produsen atau IHP. C. Indeks harga perdagangan besar atau dimaksud dengan IHP. 4. Indeks harga yang diterima atau IPT yang dibayar petani atau IB. Indeks harga saham. Sekian jawaban dari kami. Jika kurang jelas mohon dipertanyakan kembali.
Sabar datanya. Jawabannya pas. Tengok baterai udah penuh. Baik, selanjutnya karena masih ada kesempatan sedikit lagi, kita coba satu pertanyaan lagi dari kelompok lain. Ini dari kelompok indeks harga. Baik, kami dari kelompok indeks harga. Kami ingin bertanya di kelompok deflasi. Jelaskan tujuan perhitungan indeks harga. Demikian pertanyaan. Cas aja ini. Baik, kami akan menjawab Nanti mati. pertanyaan dari kelompok indeks harga. Jelaskan tujuan perhitungan indeks harga. Pertama, sebagai pentuju atau barometer dari kondisi ekonomi umum, hal ini mengandung maksud sebagai berikut. Yang pertama, indeks harga produksi dapat menggambarkan secara tepat tentang tren perdagangan. Yang kedua, indeks harga diterima petani dapat menggambarkan kemakmuran di bidang agraria. Bagian B, sebagai pedoman bagi kebijaksanaan dan administrasi perusahaan. C, indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator. Maksudnya bahwa pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai. Proses ini dinamakan proses deflasi dan pembagiannya disebut deflator. D, indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Maksudnya adalah harga barang yang dibeli dapat dibandingkan dengan indeks harga eceran atau indeks harga grosir agar dapat diukur efisiensi pembelian barang-barang yang bersangkutan. Bagian E, indeks harga barang-barang konsumsi merupakan pedoman untuk mengatur gaji buruh atau menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada masa inflasi. Baik, kami telah berusaha menjawab pertanyaan dari kelompok indeks harga. Jika ada pertanyaan, mohon dipertanyakan kembali. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami dari kelompok indeks harga sangat memuaskan jawabannya. Terima kasih. Baik, sekian saja untuk penyajian masing-masing kelompok pada kesempatan ini. Dan sebelumnya saya minta dulu LKPD-nya untuk dikumpulkan. LKPD-nya tadi dikumpulkan LKPD-nya. Satu orang aja yang bergerak LKPD-nya. Baik, sambil LKPD-nya dikumpulkan dan saya akan coba beri nilai pada masing-masing kelompok. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas atensinya. Dan untuk kelompok indeks harga, maka kita beri nilai sebesar 90. Dan untuk kelompok inflasi, kita beri nilai 95. Dan untuk kebijakan moneter dan fiskal, kita beri nilai 100. Untuk kelompok inflasi kita beri nilai 90.
diskusi kelompok kita pada kesempatan ini. Dan sekarang apa yang menjadi materi kita tadi yang barusan kita bahas, perlu kita ingat kembali bahwa inflasi itu merupakan kenaikan harga secara terus-menerus di dalam suatu perekonomian. Dan itu perlu diingat bahwa sekarang ini kita sedang mengalami inflasi, salah satunya di komoditas utama tadi adalah beras. Lalu apa saja penyebab-penyebabnya? Mungkin siswa-siswi kami tadi sudah mempelajarinya lebih dalam, bahwa salah satunya tadi mungkin faktor permintaan, dan di mana permintaan itu melebihi daripada apa yang ditawarkan. Kemudian juga faktor produsen, bisa produsen memproduksi hanya sedikit sementara yang membutuhkan paling banyak. Dan masih ada aspek-aspek lain yang jadi penyebab daripada timbulnya inflasi maupun indeks harga atau perubahan harga yang terus-menerus. Berikutnya adalah bagaimana dampak-dampak daripada inflasi ini. Inflasi ini akan berdampak signifikan bagi perekonomian masyarakat dan lebih khusus kepada kita semua. Ya, jika harga terus mengalami kenaikan, maka daya beli akan menurun. Nah, jadi kebalikan daripada inflasi, maka ada yang namanya deflasi, artinya penurunan harga. Ya, jadi ini jarang terjadi. Walaupun terjadi, tapi intensitasnya sangat-sangat kecil. Beda dengan inflasi. Kalau inflasi ini yang sering terjadi. Jadi deflasi ini adalah penurunan harga. Tadi ada 3 indikator tadi untuk mengetahui apakah inflasi atau deflasi. Kalau indeksnya itu lebih besar dari 100, maka itu adalah inflasi. Jika kurang dari 100, maka itu adalah deflasi, artinya terjadi penurunan harga. Selanjutnya diharapkan setelah mempelajari apa yang merupakan indeks harga maupun inflasi pada kesempatan ini, maka diharapkan siswa-siswi kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mencoba mengaitkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari yang sedang kita alami saat ini. Jadi itu yang menjadi bahan refleksi kita pada kesempatan ini. Dan seperti biasanya, sebelum kita akhiri pertemuan pada saat ini, dan kembali lagi saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas atensinya, dan semoga pembelajaran hari ini bisa menyenangkan siswa-siswi kami dan kedepannya lebih menyenangkan lagi. Sebelum kita akhiri, saya ajak siswa-siswi kami untuk membawa kita dulu dalam doa. Dan sebelumnya ingat materi kita pada pertemuan selanjutnya adalah mengenai kebijakan moneter dan fiskal, di mana kebijakan moneter adalah cara pemerintah mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan fiskal itu adalah cara pemerintah menaikkan pajak. Jadi sekian saja, dan silakan dibawa kita dalam doa kita akhiri. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Baik, Bapak Suka? Bisa. Suka? Hebat. Suka? Baik, sekian dan terima kasih, dan silakan